Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masih seputar salat. Yang akan kita bahas adalah salat jenazah. Dan insyaallah ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Kita mulai malam hari ini dengan fadilah sholat jenazah. Baik fadilah bagi orang yang sholat dan juga fadilah bagi jenazahnya. Yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW, riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti ini hadis yang sahih muttafaqun alaih, di mana Rasulullah bersabda, man sahidal janazata hatta yusalliya alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, artinya dia bertakziah, kemudian dia mensolatkan jenazah, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat. Jadi datang yang terpenting mensolatkan, maka dia dapat pahala 1 qirat. Wa man sahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Kemudian kalau dia ikut menyaksikan pemakamannya sampai di makam, hatta tudfana, sampai selesai pemakaman, maka dia mendapat pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratani, maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apa ini 2 qirat? Maka Rasul mengatakan mislul jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 buah gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain Abu Hurairah mengatakan mislu Uhudin, yaitu 1 qiratnya saja itu seperti gunung Uhud. Ini fadilah bagi kita yang sholat jenazah, dapat 1 qirat, dan kalau mengantarkan sampai makam dapat 2 qirat. Ini menunjukkan pahala yang luar biasa yang kita dapatkan, khususnya minimal kalau kita mensolati jenazah. Kemudian yang kedua adalah fadilah atau manfaat bagi jenazahnya. Ada banyak hadis, hanya saya pilihkan 2 hadis saja. Yang pertama hadisnya riwayat dari Imam Muslim, nomor hadis 948, di mana Rasulullah SAW, atau ini kisah dari Abdullah bin Abbas. Suatu hari putranya Abdullah bin Abbas meninggal dunia. Maka kemudian beliau menunggu waktu untuk sholat jenazah, sampai kemudian beliau memerintahkan bekas budaknya namanya Quraib untuk melihat berapa orang yang sudah siap untuk sholat jamaah atau sholat jenazah. Maka kemudian Quraib melaporkan faqala taqulu hum arba'un, wahai Abdullah bin Abbas, yang akan sholat jenazah sudah ada 40 orang. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, qala akhrijuhu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rasulan la yusrikuna billahi syai'an illa safa'ahumullahu fi. Keluarkanlah jenazah anakku, karena saya pernah mendengar Rasul bersabda, siapapun seorang muslim yang meninggal dunia kemudian disolati jenazah oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka doa orang yang sholat jenazah tadi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal doa jenazah yang nanti kita bahas di kesempatan berikutnya,
doa permohonan ampun, doa dimasukkan jannah, doa dibebaskan dari api neraka, dan berbagai macam doa kebaikan semuanya. Ini berarti pentingnya mengumpulkan sholat jenazah minimal 40 orang. Dengan syarat 40 orang ini sama sekali tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini pertama syirik besar, menyekutukan Allah sampai berbuat syirik. Kemudian yang kedua, disempurnakan juga tidak melakukan syirik kecil, yaitu riya. Maka kalau kita pas hadir sholat jenazah, kita maksimalkan. Kalau soal syirik besar insya Allah sudah bisa kita tinggalkan, tetapi yang syirik kecil juga harus kita bersihkan. Jadi ketika sholat jenazah kita niatkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala agar doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya sholat jenazah ini kita sangat perlu untuk membantu jenazahnya sebelum dia dimakamkan. Ini adalah lapisan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat peluang ampunan, yaitu dengan cara sholat jenazah. Yang inti dari sholat jenazah adalah permohonan ampun kepada Allah terhadap jenazahnya ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, andaikan jumlah yang sholat jenazah ternyata tidak sampai 40, maka ada satu hadis yang lain, yaitu riwayat dari Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Imam Abu Dawud dan Imam Nawawi juga menyebutkan dalam Al-Majmu' bahwa hadis ini hasan, bisa diterima sebagai dalil, di mana Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba." Barang siapa seorang muslim yang meninggal dunia, kemudian ada orang yang sholat jenazah 3 shaf dari kaum muslimin, maka doanya pun juga pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disunahkan sholat jenazah berapapun jumlah pesertanya dibuat 3 shaf minimal, walaupun mungkin makmumnya hanya 6, maka shaf pertama, 2 dan 3 hanya diisi 2 orang saja, dalam rangka untuk menetapi fadilah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah rahimakumullah, sedikit berkaitan dengan sholat jenazah, bahwa sholat itu sebetulnya dikatakan sholat kalau minimal 1 rakaat. Sehingga kalau ada orang sholat hanya berdiri saja atau sujud saja, ini tidak sah sholatnya. Tetapi khusus sholat jenazah ada pengkhususan. Makanya untuk sholat jenazah khususnya tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tetapi sholatnya tetap sah. Karena memang ini pengkhususan dan tidak perlu rukuk dan sujud, karena inti dari sholat jenazah adalah mendoakan jenazah. Kemudian juga ada pembahasan juga, bolehkah misalnya kita sholat jenazah 2 kali? Misalnya kita takziah di rumah sudah sholat jenazah, kemudian di masjid kita ikut sholat jenazah lagi. Maka ada 2 pendapat, di mana Ibnu Qudamah mengatakan tidak boleh. Karena yang namanya sholat jenazah itu hukumnya fardu, dan satu sholat yang wajib kalau sudah dikerjakan tidak boleh diulang lagi. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua dari Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa boleh kita sholat jenazah 2 kali untuk jenayah yang sama. Apa dalilnya? Pertama adalah dulu ketika Rasul mau memakamkan Hamzah yang jadi korban perang Uhud, beliau ketika sholat jenazah kloter pertama, tahap pertama, itu ada Hamzah dan sahabat yang lain, karena jumlah korban Uhud banyak sekali, ada 70-an orang. Kemudian datanglah jenazah tahap berikutnya disolati oleh Rasul. Jenazah dipindahkan semuanya karena sudah disolati oleh Rasulullah, tetapi jenazah Hamzah oleh Rasul tetap ditempatkan di situ. Sehingga Hamzah ini disolati 2 kali. Bahkan beberapa tahap berikutnya semua sahabat dipindahkan, hanya disolatkan Rasul 1 kali. Tetapi khusus Hamzah dari awal sampai akhir selesai sholat jenazah beberapa tahap, Hamzah tetap di situ untuk disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar yang kedua kata beliau adalah karena sholat jenazah ini adalah doa, intinya doa. Maka sebagaimana doa umumnya, boleh saja kita mengulang-ulang doa untuk jenazah yang sama. Jadi ini
ikhtilaf, perbedaan pendapat yang muktabar, silakan kita memilih salah satu dari dua pendapat ini. Kemudian bagaimana kalau kita sholat jenazahnya masbuk? Misalnya kita bergabung, ternyata imam sudah takbir yang ketiga, maka takbir sholat jenazah itu persis dengan rakaat di sholat wajib. Sehingga misalnya kita sholat isya ketinggalan 2 rakaat, maka kita harus menambah 2 rakaat. Begitu juga kalau kita sholat jenazah baru bisa mendapati 2 takbir bersama imam, maka setelah imam salam kita harus nambah 2 takbir lagi. Maka begitu kita masuk sholat jenazah, walaupun imam sudah takbir ketiga, kita juga ikut takbir, maka bagi kita itu takbir pertama. Maka takbir pertama berarti kita membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca sholawat. Nah, nanti begitu imam salam, kita harus takbir yang ketiga, mendoakan jenazah. Setelah itu takbir keempat, setelah itu baru salam. Jadi persis takbir dalam sholat jenazah itu seperti rakaat di dalam sholat wajib. Ini beda dengan takbir sholat id, karena takbir sholat id itu hukumnya sunnah. Maksudnya takbir yang 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita ketinggalan sholat id, misalnya imam sudah Al-Fatihah, kita cukup takbiratul ihram, tidak perlu mengganti apapun. Bahkan kalau imamnya pun lupa saja, sholat id takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah, sholatnya tetap sah, karena memang itu takbirnya yang hukumnya sunnah. Adapun sholat jenazah, takbir itu seperti rakaat dalam sholat wajib. Kemudian, bolehkah sholat jenazah di kuburan? Ini khususnya kalau ada orang yang takziah tetapi terlambat. Para ulama menjelaskan, sholat di kuburan itu tidak boleh. Dasarnya adalah, yang pertama, Rasul bersabda, al-ardu kulluha masjidun illal makbarah wal hammam. Seluruh permukaan bumi itu boleh untuk sholat, kecuali kuburan dan kamar mandi. Hadis yang kedua, naha anis sholati bainal kuburi. Rasulullah melarang untuk sholat di antara pemakaman. Jadi ini 2 dalil di mana dilarang kita sholat di area pemakaman. Tetapi kemudian ada pengkhususan, yaitu khusus sholat jenazah boleh dikerjakan di makam, khususnya bagi orang yang telah takziahnya. Apa dasarnya? Yang pertama, ini hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Majah. Ada seorang sahabat Rasulullah yang meninggal di malam hari, kemudian langsung dimakamkan saat itu juga, dan Rasul tidak diberitahu karena sahabat merasa tidak enak dengan Rasul, sudah larut malam sehingga tidak dibangunkan. Baru besok paginya Rasul tahu. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengisahkan, fa'ata qabrahu. Rasul kemudian langsung datang ke makam sahabat tadi yang baru dimakamkan di malam harinya. Fasholla alaihi. Rasul kemudian sholat di depan makam itu tadi, dengan cara persis seperti sholat jenazah. Kalau jenazah laki-laki berarti tepat di depan kepalanya, kalau jenazahnya perempuan tepat di tengah-tengah badannya. Qala fa'ammana, maka kami dan para sahabat jadi makmumnya Rasulullah. Fasoffana khalfah, kami juga mengatur sof di belakangnya Nabi Muhammad. Wa ana fihim wa kabbaro arba'an, sehingga kami termasuk saya bersama dengan Rasul, dan Rasul sholat dengan takbir 4 kali. Dalil yang kedua adalah suatu ketika ada seorang wanita, sahabat juga, sahabiat juga, meninggal dunia, dan beliau ini kebiasaan beliau adalah menyapu Masjid Nabawi. Ketika meninggal, Rasul juga tidak diberitahu, maka besoknya Rasul kehilangan karena beliau sudah tidak ada lagi di masjid. Maka kemudian Rasul melakukan tindakan yang sama. Bahkan ini hadisnya riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih, artinya derajat hadis yang paling tinggi sekali, di mana Rasul sholat jenazah di depan makam wanita tadi. Kemudian Rasul bersabda, inna hadhil kuburo mamlu'atun zulmah ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna waha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Tetapi sekarang
Allah Ta'ala meneranginya dengan sholatku untuk mereka. Jadi sholatnya Rasul itu menerangkan, menjadikan cahaya di alam barzahnya wanita tadi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 460 dan Imam Muslim nomor hadis 2259. Jadi ini hanya boleh khusus untuk sholat jenazah dan khususnya lagi bagi orang yang takziah terlambat. Jadi misalnya ada saudara yang datang dari luar kota atau putra dan putrinya jenazah terlambat, langsung saja ke makam, kemudian mensolatkan jenazah. Kenapa boleh? Para ulama menjelaskan karena sholat jenazah ini tidak ada rukuk dan sujud. Andaikan sholat itu ada rukuk dan sujud tentu dilarang, karena tidak boleh sujud kok di depan jenazah. Karena ini sifatnya hanya berdiri dan intinya berdoa, maka dibolehkan karena memang fungsi utamanya adalah mendoakan jenazah. Ini beberapa mukadimah dulu sebagai pengantar. Sebetulnya masih ada beberapa pengantar sebelum kita masuk ke tata cara pelaksanaan salat jenazah. Tetapi dari beberapa ayat atau hadis yang kami sampaikan, setidaknya punya sedikit gambaran dulu. Dan yang paling penting, sholat jenazah ini punya fadilah yang luar biasa, baik bagi kita yang mensolatkan jenazah maupun bagi jenazah yang disolati oleh kaum muslimin. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.